warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik sekalian. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai konsep peta dan globe. Tapi sebelum itu, mereka berbicara. Bacaan saya William Seringan. Saya Rio Ivanka Enak William. Hari ini kita akan belajar tentang hal yang seru sekali. Pelajaran yang kita bahas adalah peta dan globe. Sebelumnya, apakah adik-adik tahu apa itu peta, apa itu globe? Mari kita cari tahu bersama. Itu peta. Peta itu seperti gambar besar dari bumi kita, tapi digambarkan di atas kertas atau layar. Bentuknya datar, tidak seperti bola. Di peta kita bisa melihat banyak hal seru. Ada simbol-simbol lucu untuk gunung, sungai, jalan, dan laut. Peta membantu kita menemukan di mana rumah teman, sekolah, atau bahkan tempat liburan impian kita. Peta di sekitar kita itu ada dua, ada peta sekolah, peta Indonesia. Peta sekolah itu kita dapat melihat dan mengetahui di mana perpustakaan, ruang kelas, ataupun lapangan. Sedangkan peta Indonesia itu kita mengetahui di sini kita bisa melihat semua pulau yang ada di Indonesia. Sedangkan globe itu berbeda lagi ya. Globe adalah tiruan bumi kita yang asli bentuknya bulat seperti bola. Dengan globe kita melihat benua-benua besar, negara-negara laut, dan samudera dengan bentuk yang sangat mirip aslinya. Globe mengajarkan kita bahwa bumi kita itu bulat seperti bola. Hal serupa tapi tidak sama. Meski keduanya menunjukkan muka bumi, bentuk bumi, peta dan globe perbedaan loh. Nah, apa aja perbedaannya? Nah, yang pertama, kalau peta bentuknya datar, sedangkan globe bulat. Kalau peta itu contohnya gambar di buku, gambar denah di buku, peta di buku, itulah peta. Nah, kalau yang kedua itu kalau peta gampang dibawa kemana-mana, sementara globe lebih besar dan susah dibawa kemana-mana. Dan yang selanjutnya itu peta itu bisa menunjukkan tempat dengan sangat detail seperti jalan di kota, jalan di pedesaan, bahkan tempat-tempat wisata. Peta itu bisa menunjukkan secara detail, sedangkan globe hanya menunjukkan seluruh bumi dengan bentuk yang sebenarnya, bumi bulat, seperti itu. Mengapa sih kita perlu belajar peta dan globe? Nah, yang pertama kita bisa tahu lokasi. Kita jadi tahu di mana letak rumah kita, sekolah, tempat-tempat di sekitar kita tahu di mana letaknya. Terus kita bisa mengerti arah. Kita belajar arah utara, selatan, timur, barat. Jadi kita tidak mudah tersesat. Nah, yang ketiga kita belajar tentang dunia. Itu membantu kita saat belajar tentang negara Indonesia dan seluruh negara di dunia. Terus kita dilatih cinta tanah air. Kita bisa tahu bentuk pulau, bahkan bentuk negara kita ini dengan berbagai beribu-ribu pulaunya. Belajar peta itu sangat menyenangkan loh. Kita bisa melakukan banyak kegiatan di kelas, seperti kita bisa membuat peta di kelas. Kita bisa mencari, contohnya kita bisa membuat peta di kelas ini, kita bisa menggambar peta sederhana seperti ruangan kelas kita sendiri, tempat duduk kita di mana, tempat duduk teman-teman kita di mana, bahkan tempat guru kita itu duduknya di mana juga. Tempat papan tulisnya di mana, bagian mana, tempat untuk meletakkan sapu di bagian mana, seperti itu. Setelahnya kita bisa bermain dengan cari rumah di peta. Kita bisa melakukannya dengan temukan di mana letak rumah kita dan sekolah kita di peta di lingkungan kita yang tersebut. Nah, yang selanjutnya kita bisa main temukan negara. Kita ini bisa globe nih, peta, kita paparkan nih petanya. Terus kita suruh teman-teman kita negara Amerika letaknya di mana. Siapa yang cepat menang. Itu baru tempel hewan di benua. Nah, tempel hewan ini kita bisa tempel gambar-gambar hewan sesuai dengan benua tempat tinggal mereka. Contohnya
uh, burung cendrawasih nih tinggalnya di daerah mana gitu, biawak tinggalnya daerah mana, seperti itu kita tempelkan ke tempat daerahnya tinggal. Nah, dunia itu ada di genggaman kita. Dengan peta dan globe, kita bisa menjelajahi dunia tanpa harus pergi jauh. Kita bisa mempelajari tentang gunung tertinggi, sungai terpanjang, ataupun bahkan negara-negara di benua lain. Peta dan globe adalah kunci untuk membuka pengetahuan kita tentang dunia yang luas ini dan yang indah ini. Nah, ini cara kita mempelajari secara singkat tanpa harus pergi jauh-jauh lah. Tanpa harus turun ke lapangannya langsung, melalui peta dan globe ini kita bisa tahu bentuk negaranya gimana, dari negara itu hewan apa yang dan hewan adat serta bahasa apa yang digunakan gitu. Kita bisa tahu dari peta dan globe ini. Oke adik-adik, setelah pembahasan tentang peta dan globe tadi, ada hal ini yang mau aku jelaskan lagi sedikit, yaitu tentang atlas. Apa sih atlas itu? Ada yang tahu? Nah, atlas itu adalah kumpulan peta-peta, baik itu peta dunia, peta Indonesia, atau peta negara kita sendiri, serta dia ada peta provinsinya juga, provinsi dan negara itu juga. Ya, dalam atlas ini termasuk buku ajaib ya. Kalau dipikir secara halusnya, ini termasuk buku ajaib karena menggunakan buku atlas ini kita bisa mengerti apa bahasa negara-negara yang ada di luar Indonesia ini, bahkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini, apa saja adat istiadatnya dan apa saja kelebihannya, bahkan flora faunanya pun bisa kita telusuri dan melalui atlas ini. Nah, di atas ini juga sangat berguna. Kita nggak selalu turun untuk pergi ke tempat-tempat yang jauh untuk mengetahui suatu hal, tetapi menggunakan atlas ini kita bisa tahu dan bisa lebih mengerti suatu hal itu yang ada di luar wilayah kita maupun di luar negara kita bisa lebih paham dan menggunakan atlas ini kita bisa lebih mengerti tanpa harus mengeluarkan banyak modal, hanya menggunakan atlas ini. Itu saja sih penjelasan awal tentang atlas. Untuk penjelasan selanjutnya mungkin di video selanjutnya kita bahas ya. See you.